Ya, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua baik-baik aja, tetap sehat dalam pandemi sekarang. Dan juga tetap patuhi protokol juga ya, Dek. Nah, pada hari ini kita akan memuji Tuhan dan beribadah. Sebelum kita memulai itu semua, marilah kita memuji nama Tuhan dulu dengan menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik, marilah kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi kami Tuhan kepada hadirat-Mu dengan rasa terima kasih yang telah memberkati kami dalam seminggu ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah tunas remaja ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan agar kami bisa mengikutinya dengan baik, mendengarkan firman-Mu juga dengan baik, dan kami juga bisa memahami isi firman-Mu dan pesan yang Engkau ingin sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, setelah kita berdoa pembukaan, kita akan memasuki firman. Tapi sebelum firman, Kanuel mau bertanya, adik-adik di rumah ada punya asisten rumah tangga enggak? Atau biasa disebut pembantu? Nah, kalau adik-adik punya, bagaimana kalian memperlakukan asisten tersebut? Apakah dengan baik atau dengan kurang baik? Ya, seharusnya adik-adik memperlakukannya dengan baik, karena secara keseluruhan, asisten rumah tangga itu sejak pertama kali bekerja di rumah adik-adik itu sudah menjadi bagian keluarga adik-adik. Jadi kalau misalnya pembantu tersebut sakit atau ada masalah, itu jangan terus dipaksa buat bekerja atau mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, sebelum itu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan khotbah. Ya, jadi sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku.
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anak-anak Tunas Remaja GKI Blimbing yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah Tunas Remaja. Kita akan memasuki firman, namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar firman yang akan kita baca, kita dengar dan renungkan dapat menjadikan sesuatu yang sangat baik bagi kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat, berkatilah kami semua dalam ibadah Tunas Remaja pagi hari ini ya Tuhan. Kini kami hendak membaca firman-Mu, merenungkannya, untuk kemudian kami akan melakukan firman-Mu tersebut dalam kegiatan kami sehari-hari. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami dapat melakukan ibadah tunas ini dari awal sampai dengan akhir di dalam nama-Mu. Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Sudah disiapkan? Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikian anak-anak firman Tuhan yang begitu indah. Tema kebaktian pagi hari ini adalah extended family. Apakah kalian tahu maksud kata extended family? Kalau family pasti kalian tahu, yaitu keluarga. Tapi kalau extended family, mungkin kalian sudah ada yang tahu. Mungkin juga ada yang belum tahu. Baiklah, Bu Endar jelaskan sedikit. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah nuclear family dan extended family. Nuclear family adalah keluarga inti yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan extended family, extend itu luas. Ya. Jadi lebih luas jangkauannya, artinya keluarga besar. Ya. Jadi bukan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, melainkan ada juga kakek, nenek, tante, bude, dan lain sebagainya. Dan seringkali di dalam keluarga besar ini, kita ketambahan orang lain yang bukan keluarga, yaitu seorang ART. ART, singkatan dari asisten rumah tangga. Dahulu disebut pembantu rumah tangga. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jika ada pilihan-pilihan, pilih mana? Main games atau cuci baju? Main games atau setrika baju? Main games atau bersih-bersih rumah? Main games atau cuci piring? Nah anak-anak, Bu Endar yakin 99% jawabannya tentu ya pilih main game, Bu. Baik, saya mengerti. Ya. Mungkin masih ditambah lagi. Kan kami capek, Bu. Habis sekolah, banyak tugas, banyak PR. Jadi kami perlu refreshing, jadi main game. Ya, silahkan. Artinya kalau semuanya memilih main game, lalu siapa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tadi? Cuci piring, setrika, ngepel, bersih-bersih rumah, cuci baju, dan sebagainya. Siapa? Tentulah ART kita. Jadi
ART, asisten rumah tangga, adalah orang yang sangat kita butuhkan untuk membantu kita membereskan semua pekerjaan tadi yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Jadi sudah sepantasnya lah bahwa kita, saya, dan anak-anak semua menghargai jasa dari ART kita. Kita harus berterima kasih kepada ART kita. Kita harus memperlakukan ART kita dengan baik, dengan kasih. Tidak boleh menyuruh dengan semena-menanya sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, tentulah kita memiliki kasih. Maka kasihilah ART kita seperti kita mengasihi anggota keluarga kita yang lain. Biasakanlah memulai dengan kata tolong saat kita akan menyuruh ART kita untuk melakukan sesuatu. Misal, Mbak, tolong ambilkan sepatu saya. Kata tolong akan adem didengar oleh telinga yang mendengarnya. Beda dengan menyuruh ambilkan sepatu saya. Kata tolong ambilkan sepatu saya lebih adem kita dengar. Dan biasakan pula untuk mengucapkan kata terima kasih kepada ART kita yang telah melakukan apa yang kita suruhkan tadi. Misalnya, terima kasih ya Mbak. Jadi ketika kita meminta tolong ambilkan sepatu dan mbaknya sudah mengambilkan sepatu, maka kita ucapkan kepadanya, terima kasih Mbak. Satu lagi, kita jangan gengsi mengucapkan kata maaf kepada ART kita apabila kita memang bersalah kepadanya. Contoh nih, ART kita sedang berjalan membawa minuman dan kita tergesa-gesa berjalan menabrak dia sehingga minumannya tumpah. Katakan, maaf Mbak, tidak sengaja. Jangan malah dibalik, ya, seolah-olah ART kita yang bersalah dan kita bentak. Ya, jalan tidak lihat-lihat. Nah, jangan seperti itu ya anak-anak. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, pastilah kita memiliki kasih yang siap kita bagikan kepada semua orang, termasuk kepada ART kita. Jadi kita membudayakan tomat. Kalian tahu tomat itu to-nya adalah tolong, ma-nya adalah maaf, t-nya adalah terima kasih. Tolong, maaf, dan terima kasih ya, kita perlakukan kepada ART kita. Anak-anakku tunas remaja GKI Blimbing yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita tadi yakni Lukas 7 ayat 1 sampai 10 benar-benar mengajarkan kepada kita untuk mengasihi ART kita. Diceritakan tadi di dalam Alkitab, perwira Romawi ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit parah. Ia, seorang perwira yang berkedudukan tinggi, memiliki rasa kasih kepada hambanya yang sedang sakit. Ia mengusahakan agar hambanya ini bisa sembuh. Ya. Jadi meskipun ia seorang perwira berkedudukan tinggi, namun ia menunjukkan sikap kekeluargaan yang hangat dan penuh kasih. Ia meminta tolong kepada kawan-kawannya, orang Yahudi, untuk menemui Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit parah. Meskipun sang perwira itu sendiri belum mengenal Tuhan Yesus. Namun ia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Luar biasa bukan iman perwira ini? Bahkan tadi di ayat 9, kita baca ya, ayat 9, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia
Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Iman yang mana tadi? Iman yaitu bahwa meskipun dia belum mengenal Kristus, belum pernah berjumpa dengan Kristus, namun ia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit parah. Anak-anakku yang terkasih, bahkan diceritakan di Alkitab tadi, sang perwira tadi meminta agar Tuhan Yesus tidak perlu repot-repot, tidak perlu bersusah payah menuju ke rumahnya, karena merasa tidak layak kedatangan Tuhan Yesus. Ia hanya meminta, "Dari jauh saja Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Itu iman dari perwira tadi. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mencontoh, meneladani sikap perwira Romawi yang memiliki kasih dan sikap kekeluargaan yang hangat, yang peduli pada hambanya yang sakit. Maka mari kita perlakukan asisten rumah tangga kita dengan baik, dengan hangat dan penuh kasih. Misalnya, kita melihat asisten rumah tangga kita sepertinya kok sakit. Katakan pada dia, "Mbak, istirahat dulu. Jangan kerja dulu, istirahat dulu, minum obat, tidurlah." Itu adalah suatu bentuk kita memiliki rasa peduli dan kasih kepadanya. Janganlah kita menyuruh semena-mena, meskipun dalam keadaan sakit kita tetap memintanya untuk bekerja. Itu bukan kita, bukan anak-anak Kristen. Paham anak-anak? Baik, terima kasih. Saya yakin dan kalian mampu melakukan ini, mampu memberikan kasih dan sikap yang baik kepada ART kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan kita akan melakukannya dalam kegiatan sehari-hari, yakni mengasihi seluruh anggota keluarga kita, mengasihi seluruh orang yang kita jumpai, dan mengasihi ART kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan Bu Endar. Kak Noel harap kalian bisa menerimanya dan memahami, terus bisa menerapkan pesan-pesan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita doa dulu, doa penutup untuk mengakhiri ibadah ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kembali lagi kami kepada hadirat-Mu yang telah memberkati kami Tuhan dari memulai ibadah ini hingga akhirnya ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menjalankan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Berkatilah kami Tuhan agar kami bisa menjalankannya dengan baik dan lancar juga Tuhan. Dan berkait juga firman-Mu tadi Tuhan dan pesan-pesan yang Kau sampaikan, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kami juga bisa mengingatnya untuk terus-menerus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, amin. Kita akan menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya
tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, itu banyak kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ya, dengan ini ibadah berakhir. Dan sebelum itu Kanuel ingin menyampaikan sesuatu. Dalam masa pandemi ini kan masih masa pandemi ya, Kanuel harap adik-adik tetap mengikuti protokol ya, cuci tangan, terus kalau kemana-mana bawa masker atau pakai masker, pakai bukan dibawa pakai masker, sama bawa hand sanitizer atau social distancing, jarak ya agak jauh-jauhan. Terus ya itu aja hal-hal dasar dalam mematuhi protokol, biar nanti kita bisa ketemu lagi, terus kita bisa beribadah bareng lagi. Ya, terima kasih adik-adik. Dadah.